juga ya, supaya lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Abu Hurairah mendengar sabda dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kata Nabi Muhammad, apa-apa yang telah aku larang kepada kalian maka jauhi. Ya, kata Nabi Muhammad, apa yang telah aku larang jauhi, tidak ada dispensasi. Ya. Tapi apa-apa yang telah aku perintahkan kepada kalian, lakukan semampu kalian. Beda Pak ya. Kalau perintah dari Nabi Muhammad masalah ibadah, lakukan semampu kalian, nggak apa-apa kata Nabi. Tapi kalau masalah maksiat, larangan, tidak ada kemampuan, wajib 100% tidak untuk dilakukan. Saya kasih contoh, sholat, perintah dari Allah, perintah dari Nabi. Tapi kalau nggak mampu dengan berdiri, boleh dengan duduk, semampunya, nggak usah maksa. Kalau memang nggak bisa berdiri, sholat dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk, boleh berbaring dengan lempeng sebelah kanan. Nggak bisa berbaring dengan lempeng sebelah kanan, tidur dengan cara terlentang. Puasa hukumnya wajib, perintah dari Nabi. Tapi kalau engkau nggak mampu, seperti perempuan hamil, menyusui, ya kemudian orang musafir, orang tua, nggak usah puasa, nggak apa-apa. Boleh diganti dengan hari yang akan datang, atau boleh diganti dengan membayar fidyah. Jadi kalau masalah perintah, ya ibadah boleh kita kerjakan semampunya. Kalau nggak mampu jangan dipaksa. Zakat hukumnya wajib, tapi kalau nggak mencapai nisab maka nggak wajib zakat. Nggak boleh dipaksa. Saya harus mengeluarkan zakat walaupun utang sana utang sini, nggak boleh, haram hukumnya. Ya, harus semampunya. Haji juga wajib, tapi kalau nggak mampu haji, ya fisiknya nggak memenuhi syarat atau uangnya finansialnya nggak cukup, maka nggak wajib haji, cukup semampunya aja. Kalau mampu baru berangkat, kalau nggak mampu nggak usah. Ini untuk ibadah. Tapi kalau untuk maksiat nggak boleh. Kalau sudah homer dilarang, ya dilarang. Saya maaf biasanya 2 gelas homer, ini saya kurangilah 1 cangkir setiap hari, nggak ada hubungannya. Walaupun 1 cangkir, kalau larangan tetap haram, tidak boleh dikerjakan. Kalau ibadah beda, tapi kalau larangan 100% tidak boleh dikerjakan. Ya, saya biasanya nyuri tiap hari 1 juta, ini saya kurangilah. Ya, saya mau tobat tapi saya kurangi dulu 100.000 setiap harinya. Nggak boleh, nggak ada. Tetap kalau namanya mencuri tetap haram, tidak boleh kalau larangan. Walaupun dikurangi nggak boleh. Ya, saya kurangi sedikit demi sedikit, baru nanti tobat, nggak bisa. Kalau larangan nggak bisa. Walaupun sama 5.000, 10.000 nyurinya, 100, 1 juta sama hukumnya, haram, tidak boleh dikerjakan. Makanya kata Nabi Muhammad, apa-apa yang telah aku larang maka jauhi, jangan dikerjakan. 100% jangan dikerjakan. Ya, tapi kalau apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan semampu kalian. Jadi kalau dalam segi ibadah semampunya saja, nggak usah maksa. Ya, nggak usah maksa. Umpamanya Nabi Muhammad sholat duhanya 8 rakaat, Anda mampunya 2, ya 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Nabi Muhammad umpamanya sholatnya sampai bengkak kakinya, Anda nggak mau bengkak, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Ya. Umpamanya Nabi Muhammad tiap hari hatam Quran, tiap malam hatam Quran di dalam sholatnya, Anda nggak mampu, cuma mampunya baca Al-Ikhlas saja sama Al-Falaq sama An-Nas, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Nabi Muhammad biasanya tahajudnya 20 rakaat, Anda cuma mampunya 2 rakaat, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa, semampunya. Jadi kalau untuk ibadah jangan diforsir. Kalau untuk ibadah jangan diforsir, tapi untuk maksiat sama sekali tidak boleh dikerjakan. Walaupun 1% tetap tidak boleh dikerjakan. Ya. Dan sesungguhnya yang menghancurkan kaum-kaum sebelum kalian, kata Nabi Muhammad, adalah banyaknya mereka bertanya dari perkara yang tidak bermanfaat dan selalu berselisih dengan nabi-nabi mereka, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Nabi Muhammad, kalau yang sudah diperintahkan oleh Nabi Muhammad jangan banyak tanya, kerjakan. Kenapa ini hadis turun? Hadis ini turun karena pada waktu itu Nabi Muhammad mengatakan diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah wajibnya tiap tahun? Nabi Muhammad diam, nggak mau jawab. Tanya lagi sahabat, ya Rasulullah, apakah hajinya wajib tiap tahun?
Nabi Muhammad diam sampai 3 kali. Ya Rasulullah, apakah hajinya wajib tiap tahun? Kata Nabi Muhammad, seandainya aku mengatakan iya, bakal wajib perintah dari Allah Ta'ala dan kalian nggak akan mampu. Jangan banyak tanya. Kalau aku sudah mewajibkan berangkat haji, maka berangkat haji. Jangan tanya tiap tahun, kata Nabi Muhammad. Ini yang membuat kaum-kaum terdahulu rusak dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terlalu banyak tanya dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Nabi itu nggak usah banyak tanya. Kalau Nabi sudah mewajibkan haji, ya berangkat haji. Jangan tanya tiap tahun kah ya Rasulullah? Tiap tahun nggak? Tiap tahun. Orang Nabi nggak ngomong tiap tahun kok. Iya. Jangan ditanya, maksudnya Nabi, kecuali kalau puasa Ramadan setahun sekali selama 30 hari. Nah itu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad, jangan ditawar-tawar. Sholat sehari 5 kali, jangan ditawar-tawar. Ya Rasulullah, gimana kalau sholat itu sehari cuma 3 waktu aja, cuma 2 waktu aja, 4 waktu, atau ditambahi 6 waktu, 7 waktu? Nggak boleh ditawar-tawar, karena apa? Itu sudah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kata Nabi, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala jangan banyak tanya, kerjakan saja. Ya, ini kadang-kadang banyak tanya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kenapa ya sholat subuh kok 2 rakaat, kok bukan 4 rakaat? Bukan urusan kita. Kenapa ya sholat maghrib kok 3 rakaat ya, kok ganjil jumlahnya? Kok nggak sekalian genap 4 kah atau 2? Bukan urusan kita. Kitanya hanya diwajibkan untuk sholat maghrib 3 rakaat, zuhur 4, asar 4, isya 4, subuh 2, kerjakan sudah, nggak usah banyak tanya. Ini kadang-kadang tanya, coba selidiki apa fungsinya sholat maghrib itu 3 rakaat, apa fungsinya sholat isya itu 4 rakaat? Nggak ada. Apa fungsinya Anda tanya-tanya? Orang itu sudah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok ditanya-tanyai? Sudah kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad, kerjakan. Jadi maksudnya Nabi, untuk hal-hal yang sudah diwajibkan jangan banyak tanya. Ya, tapi bukan berarti ini kita nggak boleh bertanya masalah hukum agama, bukan. Ini maksudnya hal-hal yang tidak perlu ditanyakan. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu itu banyak tanya. Ya, sampai akhirnya mereka dilaknat dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pernah disebutkan di dalam Al-Quran, ya, pernah dikisahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, ya, di dalam surat Al-Baqarah 67. Jadi ini memang kisah nyata. Ini kejelekan dari kaum Yahudi yang banyak tanya. Ya, jadi pernah dikisahkan di dalam Al-Quran ini, pernah ada seseorang yang fakir dan dia mempunyai saudara yang kaya raya, Pak. Saudaranya kaya raya, ya, saudaranya kaya raya. Ini kalau meninggal nanti saudaranya ini, warisannya turun kepada dia semuanya. Cuma ditunggu-tunggu saudaranya ini nggak mati-mati. Saudaranya nggak mati-mati karena nggak tahan, akhirnya dibunuhlah saudaranya ini sama adiknya